Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Dalam bacaan Injil yang diketengahkan kemarin, Yesus menangisi kota Yerusalem. Lalu pada hari ini kita dengar Yesus marah. Ya, Yesus menangis dan marah. Dua sifat yang dimiliki Yesus juga sebagai seorang manusia. Dalam seluruh Injil kita baca bahwa Tuhan Yesus memang selalu menunjukkan kasih dan kelembutannya dalam menghadapi dan melayani orang banyak. Hanya ada satu peristiwa dicatat oleh keempat Injil yang menunjukkan Yesus marah dan bertindak tegas. Itulah bacaan Injil hari ini. Mengapa Yesus marah? Setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke bait Allah. Dia ingin bertemu dan bersekutu dengan Allah Bapanya di situ. Tetapi suasana di sana tidak lagi hening dan kudus. Rumah Allah tidak beda dengan pasar karena disesaki para pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, penginjil Lukas mencatat, mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mungkin kita bertanya, kok bisa bait Allah dipenuhi dengan para pedagang? Ceritanya ialah, kalau orang ingin mempersembahkan kurban di bait Allah, dia harus mempersembahkan hewan kurban yang terbaik. Tentulah bukan hal gampang membawa hewan kurban ke Yerusalem. Lalu untuk menolong umat, para penjual hewan mulai muncul agar umat tidak repot membawa hewan kurban. Memang masih ada yang membawa hewan kurbannya sendiri, tetapi terkadang hewan kurban itu ditolak karena dianggap tidak kudus. Akibatnya mereka harus membeli dari pedagang di bait Allah yang katanya hewan mereka telah tersertifikasi. Harganya tentu lebih mahal dari biasanya. Kegiatan macam begini tak ubahnya perampokan. Para imam yang seharusnya menjaga kesucian bait Allah menggunakan kesempatan ini untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Mereka lalu berkolusi dengan para pedagang itu. Karena itulah Yesus marah dan mengecam mereka semua
kamu menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun. Bait Allah yang seharusnya kudus telah tercemari oleh praktek keserakahan dan tipu muslihat para pemimpin saat itu. Yesus marah pada manusia yang memanipulasi sesamanya, marah pada manusia yang mencari keuntungan dari kesusahan sesamanya. Yesus marah pada manusia yang memanipulasi keagamaan demi kepentingan dan kekayaan pribadi. Jadi, kemarahan Yesus bukan tanpa alasan. Yesus marah karena cintanya pada manusia. Yesus selalu mencintai manusia tanpa batas. Dia hanya berharap manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Yesus hanya peduli pada keselamatan manusia. Bagaimana situasi bait Allah masa kini, yakni gereja-gereja kita? Ya, coba bayang-bayangkan. Jika Anda pergi ke gereja dengan niat agar bisa khusyuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa, tetapi yang terjadi justru di luar dugaan Anda. Ya, mungkin bukan seperti sarang penyamun, tetapi sekeliling gereja penuh dengan pedagang makanan. Banyak umat yang memilih duduk di luar gereja, duduk sambil memesan makanan. Bahkan ada yang makan, padahal misa sedang berlangsung. Atau mungkin juga bukan hanya pedagang makanan. Bagaimana kalau para ibu yang menjaga anak-anak mereka yang berkeliaran di sekitar gereja berbicara seakan-akan sedang arisan? Atau bapak-bapak yang nampak menjaga anak sambil merokok? Apakah dalam situasi seperti itu Anda bisa melakukan doa dengan baik? Itu belum termasuk perasaan lain yang bisa saja muncul. Apabila saat komuni, para ibu dan bapak yang saya sebut tadi juga maju dan ikut menyambut. Kira-kira Anda kan jengkel atau marah? Atau jangan-jangan kita juga termasuk yang membuat orang lain tidak nyaman selama misa karena kita sibuk dengan handphone kita? Ini juga fenomena baru sekarang ini, di mana peran penyamun diganti oleh handphone. Bahkan saat misa pun kita sibuk dengan handphone kita, seolah-olah dunia akan hancur bila kita tidak segera menjawab chatting dari teman kita. Apapun jawaban dari pertanyaan di atas, semua ada dalam diri kita masing-masing. Bait Allah adalah rumah doa. Dan dalam perspektif baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini juga adalah bait Allah. Kita kaum beriman sudah dijadikan bait Allah. Artinya diri kita adalah bait Allah sendiri, tempat kita berjumpa dengan Allah. Jika diri kita diisi dengan unsur-unsur penyamun, maka sudah pasti rumah doa dalam diri kita itu berubah menjadi rumah penyamun. Kalau demikian bisa dimengerti kalau apa yang keluar dari dalam diri kita
bukan lagi unsur yang menguduskan, tetapi justru unsur dosa dan kejahatan. Kalau Tuhan datang kepada kita dengan kemarahan, biarkanlah Dia masuk dalam hati kita dan mengusir semua kejahatan dalam hati kita. Memang Allah itu penuh kasih, tetapi harus diingat bahwa Dia tidak pernah toleran atau kompromi dengan dosa. Dia adalah Allah yang maha adil juga. Allah bisa memarahi kita untuk kebaikan dan keselamatan kita tentu.